Power sudah standby, sudah siap di wiringnya ya, seperti ini. Jadi ketika pelampung itu ketarik atau air habis, akan menghidupkan si pompa teman-teman. Kita tarik ya, ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Seu. Jangan lupa like, share, comments, and subscribe. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview termasuk peralatan elektrikal ya teman-teman. Dan ini merupakan pelampung pengontrol kesediaan air secara otomatis teman-teman. Ya, auto level. Dan di sini dari brand Penguin ya teman-teman ya, seperti ini. Dari bungkusnya sudah ada beberapa keterangan yang pastinya sudah tertera untuk penjelasan dan juga alat pelampung ini ya. Kalau saya menyebutnya alat pelampung, dan alat pelampung ini sebagai pengontrol khususnya pada tandon atau toren air teman-teman, baik itu di rumah atau di perkantoran atau untuk tandon kesediaan air pada tempat-tempat yang dikhususkan untuk kesediaan air teman-teman. Oke, jadi pada Penguin ini ya, jadi pada auto level ini dari brand Penguin ya, di sini ada keterangan pada bungkusnya ya. Pada sisi depan itu yang pertama itu tentunya mereknya ya, dari Penguin, dan keterangannya auto level pelampung pengontrol kesediaan air otomatis teman-teman ya, atau Penguin switch ya teman ya. Penguin switch. Lalu di sini ada beberapa kegunaan ya, kenapa harus digunakan auto level ini. Yang pertama, mencegah air terbuang percuma atau meluber. Lalu memperpanjang umur pompa teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah menghemat pemakaian listrik, pasti tentunya, karena kesediaan air biasanya kan luber teman-teman ya. Tetapi dengan alat ini bisa dikontrol untuk kesediaan air teman-teman. Dan di sini ada garansi juga ya, micro switch tahan lebih dari 50.000 klik teman-teman ya, dari brand Penguin ini. Lalu 12 bulan garansi ya, premium quality, dan ini mungkin kodenya ya teman-teman ya, PS70AB. Lalu di sampingnya ini ada juga keterangan lagi untuk auto level ini. Jadi model ya, jadi ini model teman-teman ya, model PS70AB. Model PS70AB, lalu power supply-nya adalah 110 volt sampai 220 volt dan 50 sampai 60 frekuensinya. Lalu ratingnya ini adalah 220 volt atau 7,5 ampere ya. Lalu 110 volt itu sampai 15 ampere. Dan lalu connection adalah 3/4 in ya, dan 1 in fittingnya. Lalu juga mounting orientation-nya ini vertical installation ya, jadi atas bawah vertikal. Lalu control range-nya itu adalah 0,2 sampai 5 meter teman-teman untuk pengontrolan airnya. Lalu selanjutnya temperatur limitnya itu 5 derajat sampai 80 derajat Celcius teman-teman. Dan ini ada keterangan juga peringatan, perhatian dan ikuti petunjuk pemasangan sinker atau pelampung serta penyambungan kabel pada switch pengontrol teman-teman. Oke, lalu di sampingnya ada lagi ini ya, micro switch berbahan plastik ABS, lalu tahan panas dan benturan ini teman-teman. Ini yang dimaksud micro switch ya, ini ya. Dan ini perbandingan teman-teman, auto level, dan ini merek lain teman-teman. Yang pertama ini ada beberapa keterangan ya pastinya. Yang A ini poin A, bagian luar terbuat dari material bakelit yang kuat dan tahan panas ya. Lalu poin B, baut dan mur terbuat dari tembaga kuningan berlapis nikel yang tahan karat. Oh ini teman-teman, ini merek lain yang mudah karat, dan ini tanpa karat, atau yang ini tidak mudah berkarat. Lalu flat switch terbuat dari tembaga merah berlapis perak teman-teman ini ya. Lalu yang terakhir yang D ini adalah mechanic switch terbuat dari tembaga berlapis nikel dan perak teman-teman untuk switchnya.
Jadi juga di sini juga ada keterangan ya, untuk ventilasi udara membantu mengeluarkan udara panas sehingga dapat memperpanjang umur pemakaian, teman-teman. Nah, ini ada ventilasi udaranya. Oke. Dan keterangan yang lain juga ada ya seperti ini, teman-teman. Untuk keterangan yang lain di sini adalah pemasangannya ya. Di sini switchnya, auto levelnya pada di atas tandon ya, pasti di luar ya. Posisi di luar tandon atau toren. Lalu di dalamnya ada tali ya untuk pelampungnya ya. Jadi ada dua, 1 dan 2. Yang pertama ini air kosong atau pompa on atau sinker bawah, lalu air penuh atau pompa mati atau off sinker atas, teman-teman. Ini teman-teman ya, dua level ya khususnya ya, untuk on dan untuk off, teman-teman pastinya. Lalu selanjutnya di sini ada sinker pelampungnya ya, sinker atau pelampungnya. Ini keterangannya atas bawah, ini atas bawah, atas bawah. Di sini ada keterangannya untuk ininya. Ini isi dengan air ya. Untuk pelampungnya jangan lupa diisi dengan air. Lalu di sini ada keterangan juga tutup pelampung dengan baut sinker ini ya, bermodel seperti baut. Lalu yang terakhir ada sambungan tali pada kedua sinker. Sambungkan tali pada kedua sinker atau pelampung. Oke teman-teman, mungkin ini kejelasan dari pembungkusnya dan beberapa petunjuk ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka. Oke, gimana isinya? Oke, kita buka device-nya. Yap. Oke, buka. Nah, ini dari atas ya. Oke teman-teman, di dalamnya terdapat yang pertama pasti sinkernya ya atau pelampungnya. Pelampungnya ada 2 ya, sini dari plastik. Lalu selanjutnya ini soketnya, soket pemasangan. Dan ini merupakan switchingnya ya, switchnya ini atau micro switchnya seperti ini. Dan ada bautnya juga untuk lampu. Lalu di dalamnya ada keterangan lagi. Ini keterangannya ya teman-teman ya. Jadi sangat lengkap untuk teman-teman supaya bisa dipahami ya saat pemasangan dan wiringnya. Jadi pada auto level ini ada beberapa petunjuk ya dan diagram sederhana penyambungan kabel. Jadi di sini sudah ada tertera bagaimana cara penyambungan kabel. Yang pertama itu pastinya ada wiringnya ya teman-teman ya. Di sini cara kerja auto level itu sendiri, pompa akan mulai mengisi air ke dalam tangki ketika permukaan air berada di batas tengah pelampung bawah, dan akan berhenti mengisi ketika ketinggian air mencapai batas tengah atau pelampung atas, teman-teman. Dan di sini diagram pengisian itu menggunakan terminal A1 dan A2. Ini mirip seperti kode pada coil, teman-teman ya. Coil kontaktor A1 dan A2. Lalu seperti ini untuk diagramnya ya. Jadi untuk pompa wiringnya seperti ini. Nanti kita akan tersambung A1 dan A2 ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi nanti yang dipakai adalah A1 dan A2 ini seperti ini. Lalu di sini ada keterangan lebih jelas lagi ya. Untuk keterangannya di sini ada stop kontak ya. Jadi ini stop kontak rumah kita ya teman-teman ya, bebas. Dan di sini tentunya N itu netral ya, untuk netral. Dan ini di bawah ada pompa airnya. Dan di atas ini adalah switchingnya, atau sorry, ada micro switchnya ini ya, yang dalam seperti ini. Sini untuk kondisi letaknya. Jadi ada stop kontak untuk di rumah, dan ini mesinnya netral ya, kondisi netral masuk ke pompa. Dan di sini kita bisa simpulkan, bisa dilihat bahwa yang bekerja itu adalah fasanya teman-teman ya, A1 dan A2 yang nantinya akan masuk ke A1 dan A2 seperti ini. Lalu batas tengah ya, pelampung atas pompakan off ini
lalu yang batas bawah itu pompa untuk on teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada keterangan juga ya, yaitu untuk digunakan terminal B1 dan B2. Apa artinya? Jadi cara kerja auto level ini kurang lebih sama ya, tetapi ada perbedaan. Pompa akan mulai mengisi air dalam keadaan tangki ketika ketinggian air pada level batas tengah pelampung ya, atas ya, batas tengah pelampung atas, dan akan terhenti menguras ketika permukaan air mencapai batas tengah pelampung bawah teman-teman. Dan di sini terminal yang digunakan adalah B1 ya, B1 dan B2 ya. Lalu seperti ini untuk wiringnya menggunakan B1 dan B2 ya, seperti ini ya. Nah, kita menggunakan B1 dan B2. Lalu untuk terminasinya juga sudah dikasih keterangan juga bahwa menggunakan fasanya ya teman-teman ya. Untuk fasanya P ini fasa, B1 dan B2 pada switching. Nah, ini untuk keterangannya. Ini batas tengah ya, batas tengah pelampung atas. Ini untuk pompa on ya. Lalu yang bawah, batas tengah pelampung bawah itu pompa mati atau off. Oke teman-teman, ini fungsinya itu untuk menguras air teman-teman ya. Pompa akan mulai menguras air dari dalam tangki ketika ketinggian air berada di atas pelampung. Jadi ada dua kegunaan ya pada auto level ini. Yang pertama sebagai mengisi tandon, yang kedua itu sebagai penguras tandon atau toren ya teman-teman ya. Oke, ini lebih jelas, sangat jelas teman-teman ya. Dan ini juga ada spesifikasi jenisnya, sama tadi seperti yang di depannya ya, di pembungkusnya ya, sama kurang lebih seperti ini ya. Sini lebih dijelaskan lagi ya, ini tutupnya. Oke, sambil kita buka aja. Sambil kita buka biar lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini untuk gambar switchnya ya, atau micro switchnya. Ini kita buka ya, seperti ini teman-teman. Dan di sini ada keterangannya untuk some wiringnya. Untuk pompa penguras tadi ini B1 dan B2, dan ini untuk pumping wiring ya. Ini untuk mengisi tadi A1 dan A2. Jadi dia sistem kerjanya oke. Di sini ada talinya ya teman-teman ya. Ketika kita gunakan untuk mengisi toren ya, jadi kita lihat dari petunjuk awal tadi ya, yang ada dalam kertas petunjuk. Ini cukup jelas ya teman-teman ya, A1 dan A2. Jadi ketika dua pelampung ini oke teman-teman, jadi ketika dua ini udah terpasang ya, jadi dua ya, atas dan bawah, ketika air berkurang nanti dua toren ini, dua pelampung ini akan turun dan akan menarik teman-teman ya. Dia switch ini sini, micro switchnya ya, seperti ini micro switchnya teman-teman ya. Nah seperti ini cara kerjanya ya, teman-teman mungkin jelas seperti ini ya. Oke, dan selanjutnya saya sedikit menggambarkan ketika bagaimana cara kerja dari micro switch ini. Saya samakan itu micro switch ini sama seperti saklar teman-teman. Yang membedakan saklar itu ya manual menggunakan tangan, tetapi ini untuk auto level ini otomatis dengan menggunakan level air teman-teman ya. Ketika level air habis atau sudah turun, lalu ini ketarik ya teman-teman ya, lalu dia akan terhubung teman-teman. A1 dan A2 nya akan terhubung teman-teman ya. Kita sebagai penguras ya, nguras toren, ketika ini ketarik dari micro switch ini akan terhubung ya, dan akan menghidupkan si pompa teman-teman ya, pompa airnya teman-teman. Dan ketika udah penuh dan micro switch-nya akan ke atas ya, seperti ini, dia tidak akan atau kondisi untuk mengoffkan si pompa teman-teman ya. Jadi seperti itu gambaran untuk cara kerjanya ya teman-teman ya, pada auto level ini seperti ini ya. Jadi sangat mudah dan juga gampang ya teman-teman, bisa dipahami. Apalagi di sini sudah ada terteraknya sangat jelas ya, buku petunjuknya
dan juga kegunaannya. Jadi teman-teman bisa dipaskan dengan ini teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, pada video kali ini saya sedikit menerangkan untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja dari microswitch auto level ini ya. Ini sesuai dengan diagram petunjuk ya di sini. Di sini saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan khususnya untuk pengisian torrent ya. Di sini saya menggunakan lampu indikator satu fase dan ini saya peragakan ini sebagai simbol untuk mesin pompanya teman-teman ya. Ini satu fase ya, 220 volt, dan seperti ini untuk instalasinya teman-teman, yang dimana bahwa saya di sini menggunakan sumber satu fase ya, sumber satu fase. Lalu di sini saya menggunakan MCB sebagai indikator atau sebagai sumber fasanya, sumber powernya. Lalu ini yang biru ini kabel netral teman-teman ya. Jadi yang biru itu kabel netral ya. Ini kabel netral. Jadi yang biru ini kabel netral teman-teman. Oke, ini kabel netral teman-teman. Kalau kita lihat dari wiring atau petunjuk pemasangan seperti ini teman-teman ya, bahwa sumber tegangan netralnya langsung masuk ke mesin teman-teman ya. Netral ini kabel netral langsung masuk ke mesin, dan di sini saya menggunakan pellet lampu ya sebagai indikator. Kita ibaratkan mesin, dan lalu kabel fasanya dari sumber kabel fasa langsung masuk ke microswitch ini teman-teman ya, langsung masuk ke auto level bebas teman-teman, A1 atau A2 ya, tidak masalah. Yang terpenting teman-teman jangan salah di B1 dan B2 karena kita akan menggunakan terminasi A1 A2 untuk pengisian torrent ya, untuk on off sinyal torrent. Yang di sini saya udah menggunakan kabel ya, ini pelampung seolah-olah saya udah ikatkan ya sebagai indikator nantinya. Oke, langsung untuk terminasi seperti ini ya. Jadi dari power masuk ke A1, lalu A2 nya masuk ke pompa teman-teman. Ini sama ya seperti petunjuk dari auto level ini ya. Oke, udah jelas. Kalau udah jelas, sekarang saya masukkan power ya teman-teman ya. Saya masukkan power. Oke teman-teman, power sudah standby ya. Oke, ini udah standby power ya. Power sudah standby. Jadi ketika kondisi normal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini switch masih belum teraliri power. Langsung ketika kita masukkan power ya, naikkan power masuk, nah, nanti langsung di A1 akan masuk power teman-teman. Ini power sudah standby, sudah siap di wiringnya ya, seperti ini. Jadi ketika pelampung itu ketarik atau air habis akan menghidupkan si pompa teman-teman. Kita tarik ya. Ketika pelampung menarik dari microswitch ini, lampu atau pompa akan menyala teman-teman ya. Ketika pelampung atau air sudah penuh dalam torrent dan mengangkat dari microswitch ini, pompa akan mati teman-teman ya. Seperti ini teman-teman untuk cara kerja dari microswitch auto level ini teman-teman ya. Saya ulangi lagi, ini power udah masuk ya, power sudah masuk. Nah ini posisi sudah standby ya di microswitch teman-teman. Posisi sudah standby untuk powernya, netralnya langsung ke pompa. Nah ketika pelampung ini menarik microswitch akan menyalakan pompa ya teman-teman ya. Ketarik, nah pompa akan menyala, dan ketika air sudah penuh dan pelampung akan naik ke atas, lalu akan mendorong microswitch untuk kembali ke atas, pompa akan mati teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini untuk cara kerjanya ya teman-teman ya. Semoga jelas buat teman-teman semuanya pada saat langsung nanti pemasangan pada pompa, dan untuk pada pemakaian juga lebih jelas teman-teman ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini untuk simulasinya supaya lebih jelas ya. Saya matikan. Jangan lupa untuk teman-teman dukung terus channel saya dengan
klik tombol like, share, komen, dan tentunya subscribe teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.